honorer di Indonesia tengah bersiap-siap untuk diangkat menjadi ASN. Pengangkatan honorer ini tentu melalui seleksi, di mana honorer berkesempatan jadi ASN lewat jalur rekrutmen CSN tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, bahwa honorer harus ditata sebelum Desember tahun 2024. Jadi, pemerintah memang mempersiapkan rencana pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara CSEE untuk tahun 2024 dengan 3 kesempatan. Namun, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para honorer yang gagal dalam seleksi. Meskipun ada kesempatan untuk mencoba 3 kali, tapi peserta hanya dapat mengikuti seleksi sekali saja. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Dengan adanya 3 siklus ini, memungkinkan mereka nanti bisa terpenuhi. Jadi misalnya, tahun ini rekrutmen melebihi, tapi yang lulus bisa saja hanya 40–55%, sehingga kadang kosong. Sehingga, dengan 3 siklus ini, memungkinkan itu bisa terpenuhi. Terutama bagi mereka yang belum mengikuti untuk tes ini, kata Menteri Anas. Menteri Anas menyatakan bahwa pembukaan 3 kali kesempatan seleksi CASN dan CPNS di tahun 2024 dimaksudkan untuk menutupi kekosongan formasi yang sering terjadi pada rekrutmen sebelumnya. Meskipun demikian, peserta hanya diperbolehkan mengikuti seleksi 1 kali saja. Hal ini berarti jika seorang peserta gagal dalam seleksi pada kesempatan pertama, maka kesempatan untuk mengikuti seleksi pada tahun yang sama akan hilang begitu saja. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Haryomo Dwi Putranto juga menegaskan bahwa peserta hanya dapat mendaftar untuk salah 1 kesempatan saja. Jika seorang peserta gagal dalam seleksi pada kesempatan pertama, maka kesempatan untuk mengikuti seleksi pada kesempatan berikutnya akan otomatis hangus. Ada 3 kali seleksi, tapi orang hanya bisa mendaftar 1, enggak boleh. Kalau ini enggak lulus, dia ikut yang lain. Enggak bisa. Pokoknya deal kalau sudah ikut salah 1 tahap, enggak boleh ikut lagi di tahap selanjutnya, kata Haryomo. Jadwal seleksi CPNS tahun 2024 dan PPPK di tahap awal direncanakan akan digelar pada bulan April untuk rekrutmen sekolah kedinasan. Seleksi CSN untuk pemerintah pusat akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024. Sementara, seleksi CPNS dan PPPK khusus untuk formasi pemerintah daerah akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2024. Yang pasti nanti pelamar itu boleh memilih. Kalau dia mau ikut seleksi kedinasan, ya udah dia di April harus sudah siap. Tapi kalau mau instansi pusat dulu ya, itu di bulan Juni. Kalau instansi daerah di September, Beber Haryomo. Meskipun pemerintah belum merinci jumlah formasi terbanyak yang akan dibuka, namun pemerintah menekankan bahwa prioritas akan diberikan pada formasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Formasi yang paling banyak dibutuhkan adalah guru dan tenaga kesehatan. Instansi daerah paling banyak terutama guru dan tenaga kesehatan. Sampai saat ini prioritasnya masih ke kesehatan dan pendidikan. Guru dan tenaga kesehatan. Itu yang jadi prioritas untuk CPNE dan PPPK. Imbu Haryomo. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para honorer yang gagal dalam seleksi CSN tahun 2024 kelak. Ini karena para non-ASN ini akan terus menjadi honorer tanpa adanya kepastian untuk diangkat menjadi ASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang tidak berhasil dalam seleksi, masa depan sebagai ASN menjadi semakin kabur. Selain itu, keputusan untuk tidak memberikan kesempatan seleksi lebih dari 1 kali juga dianggap sebagai sebuah ketidakadilan. Besar harapan agar pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini, sehingga honorer yang berusaha keras tapi gagal dalam seleksi tidak kehilangan harapan untuk menjadi ASN di masa depan. Selain itu, diharapkan juga adanya transparansi dan kejelasan dalam proses seleksi,
agar para peserta dapat mengikuti seleksi dengan lebih yakin dan terukur. Kehadiran formasi kosong yang kerap terjadi menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam jumlah ASN di berbagai sektor. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dan adil dalam proses rekrutmen aparatur negara, sehingga kebutuhan akan ASIA dapat terpenuhi dengan baik. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikut.